di tempat orang meninggal, karena kan banyak orang yang mengatakan bahwa Siwa Puratam itu hanya khusus di tempat orang meninggal, jadi di tempat-tempat lain nggak boleh lah gitu dibacanya gitu kan. Jadi sebelum itu ajaran agama Hindu ada yang disebut dengan Trirana, yaitu tiga hutang manusia. Jadi dengan persembayangan hari ini, yaitu kita sudah membalas tiga hutang kita kepada Tuhan, yaitu yang pertama hutang kita kepada orang tua, utang kita kepada leluhur, utang kita kepada guru, dan utang kita kepada Tuhan itu sendiri. Jadi seperti kita membacakan Siwa Purana, mendoakan atma daripada leluhur itu, kita sudah membalaskan utang-utang kita kepadanya. Sebab berkat leluhurlah kita ada pada saat ini. Kita bisa meneladani segala ajaran-ajarannya. Berkat leluhurlah kita bisa berdiri saat ini. Jadi dengan kita mendoakan leluhur, walaupun itu sudah 3 tahun, karena kan di dalam agama Hindu ada yang disebut dengan reinkarnasi. Jadi ketika dia meninggal setelah 1 tahun, dia akan mencari badan barunya lagi gitu. Loh, jadi kenapa kita membacakan Siwa Purana sementara dia sudah lahir kembali kan? Jadi di dalam agama Hindu itu, meskipun dia sudah terlahir kembali, dengan kita membacakan Siwa Purana, maka jiwa yang sudah terlahir kembali dalam wujud yang baru, maka dia akan mendapat vibrasi suci yang baik, energi positif yang baik, dan segala-galanya hal yang baik. Jadi Siwa Purana bukan berarti harus di tempat orang meninggal hanya untuk pengantar dia pergi, bukan itu. Siwa Purana bisa dipakai di mana saja. Itu adalah bentuk puja dan puji kepada Dewa Siwa. Jadi seperti yang kita sembahyang ini, yaitu ada Simawaganam, ada Palipidam, dan ada Arca. Jadi Arca Aman itu melambangkan Tuhan. Waganam yang kita sembahyangin seperti Simam, ada Musiga, ada Mayil, ini melambangkan manusia. Kenapa dia menghadap kepada Aman? Bahwa suatu saat kita pasti akan menuju kepadanya. Jadi apa yang akan terlahir, maka dia akan pergi kepadanya kembali. Jadi kemudian di belakangnya ada Palipidam. Ketika kita sembahyang, kita mengorbankan segala sifat-sifat buruk dari kita, energi-energi negatif kita korbankan semua itu. Sifat keangkuhan, dengki, egois, dan lain sebagainya. Itulah wujud pengorbanan kita untuk Tuhan. Jadi cara menyenangkan Tuhan itu sangatlah mudah sebenarnya. Cara menyenangkan Tuhan ketika kita menyadari Tuhan ada berada di diri setiap orang. Jadi Tuhan itu simple. Tuhan itu ada di diri setiap orang. Ketika kita menyenangi orang lain, maka Tuhan akan menyenangi kita sendiri. Karena pelayanan adalah bentuk cinta kasih daripada Tuhan. Jadi seperti selesai acara ini, kita dijamu makan, maka itu kita melayanilah dengan memberikan nasi, seperti memberikan sayur-sayuran dan yang lain gitu kan. Itu adalah wujud pelayanan kita terhadap sesama manusia. Bukan hanya manusia saja, tetapi sama hewan, sama tumbuhan, partikel, dan lain-lain. Jadi apa yang hidup, maka kita harus menghargai semuanya, termasuk makhluk hidup, alam semesta, dan lain sebagainya. Jadi dengan kita melaksanakan kegiatan hari ini dengan melakukan bhajan, Siwa Purana, Pratene, kita mengundang energi-energi positif dan kita akan membawa energi positif itu kembali kepada rumah. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga kasih daripada Sang Yang Widi-Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, Iswara Parameswara selalu melindungi kita semua. Saya akhiri dengan Paramasati. Om Shanti Shanti Shanti.